Tidak kusangka di kehidupan ini, kematian yang tidak wajar telah datang secepat ini. Itu sangat bagus. Selama ribuan tahun, aku terus melintasi tubuh mereka yang meninggal secara tragis, menyelesaikan perjalanan terakhir mereka. Dasar miskin. Akhirnya aku akan menyelesaikan 100 siklus reinkarnasi. Beijing Xiao, dasar bocah kurang ajar. Apakah kau benar-benar ingin bertarung habis-habisan dengan Serikat Naga Hijau? Qin Lao Liu, markas di jalan sini akan kami Aliansi Xuanwu lindungi. Jika Serikat Naga Hijau masih tidak tahu diri, posisimu sebagai pemimpin geng akan segera berakhir. Jangan senang terlalu cepat. Kita lihat saja nanti. Bisakah orang ini menghalangi malapetaka yang sudah ditakdirkan untukku? Atau aku salah menilai? Nona, apa kau baik-baik saja? Terima kasih banyak. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan Muda Bai? Ya, Kitab Liji mengatakan, laki-laki perempuan tak boleh sentuh atau komunikasi sembarangan. Kau baru saja memegang pinggangku, dan setelah itu kau tidak meminta maaf, bahkan berbicara dengan sangat sembrono. Benar-benar pria hidung belang. Kurang ajar kau. Penampilan orang ini menunjukkan sifat pengkhianatan dan tidak setia. Pria hidung belang? Aku bermaksud baik menyelamatkan nyawamu. Mengapa Nona membalas dengan kata-kata kasar? Kau telah menyelamatkan nyawaku, aku akan membalasnya dengan satu ramalan dariku. 3 hari ke depan, pada jam high, yaitu pukul 9 malam, kau akan dikhianati seseorang, dan malapetaka akan pasti menimpamu. Berhati-hatilah. Satu ramalanku ini bernilai jutaan rupiah, hutang budi kita impas. Mana orang yang menjemputku? Bagaimana kalau aku yang mengantarmu saja? Para pelayan kediaman Su hari ini berani meremehkanku seperti ini. Sepertinya sebelum mati sia-sia, agar bisa hidup damai di keluarga Shu, aku harus menunjukkan wibawa sebagai putri sah yang seharusnya. Karena Tuan Bai begitu baik, aku tidak akan menolaknya. Dia ternyata nona keluarga Su itu yang tumbuh sebagai budak di Jalan Hua, putri sejati yang dibesarkan? Menarik sekali. Apa yang kau pikirkan? Kau takut aku memakanmu, ya? Tuan Bai, Li Ji memang mengatakan pria dan wanita tidak boleh duduk bersama. Kita berdua berada di dalam satu kereta sekarang, itu sudah melanggar aturan. Sekarang kau mendekat seperti ini, itu benar-benar merupakan tindakan yang tidak sopan. Tolong bersikaplah lebih hormat. Astaga, dari mana datangnya nenek moyang ini? Bukan begitu, Nona Besar Su. Sekarang orang-orang bicara tentang kesetaraan gender. Kita bepergian dalam satu kereta, berbicara dari dekat. Ini hanyalah interaksi sosial yang biasa. Mengapa kau masih begitu kolot? Apakah era ini sudah berkembang sampai seperti ini? Beberapa aturan adalah etiket. Hah, Tuan Bai, apa Anda sengaja mempermainkan saya? Nona Besar Su, lihat betapa kolotnya Anda. Anda tidak terlihat seperti seseorang yang dibesarkan di tempat hiburan. Melihat penampilan Tuan Muda Bai, Anda orang yang menilai hanya dari penampilan luar. Lidah Anda memang tajam. Kita ini sama saja.
Nona Besar Su, saya sangat penasaran. Keahlian meramal Anda itu asli atau palsu? Jika Anda percaya, maka itu nyata. Jika tidak, maka tidak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak bisa terus menunggu, kan? Jika Tuan Bai mempercayai saya, Anda harus bersiap lebih awal, baru bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Hmm, Tuan Muda, Nona Besar Su, kita sudah sampai. Terima kasih. Hei. Saya lihat Anda menyukainya tadi. Ambil saja. Saya tidak menyangka dia benar-benar memperhatikan hal ini. Tapi Tuan Bai, Li Ji mengatakan, Hei, tunggu. Saya tahu Anda akan berbicara tentang prinsip perbedaan antara pria dan wanita. Ini hanya sebagai ganti biaya ramalan Anda. Tidak perlu terlalu banyak aturan. kalau begitu terima kasih banyak atas kemurahan hati Tuan Bai. Tuan Bai, semoga kita tidak bertemu lagi. Sampai jumpa, entah kapan. Menarik. Kita pasti akan bertemu lagi. Tuan Muda Bai, soal pengkhianat yang disebut oleh Nona Besar Su tadi. Sekarang zaman sedang kacau balau. Apakah sedikit orang yang hanya bicara omong? Kosong? Dia hanya mengatakannya begitu saja. Bahkan jika benar ada pengkhianat, apa mungkin aku tidak tahu? Benar, Yesan? Benar. Posisi Dwi menunjukkan bahaya, darah ada di langit. Nasib buruk. Kali ini, aku tidak akan mati lagi. Pelacur murahan, hadiah sambutan yang baru kusiapkan. Untukmu, apakah kau puas? Su Yanchen, putra sulung keluarga Su, adik kandungku. Yan Chen, mengapa kau menembak kakak? Dia sebelumnya menjadi budak di tempat hiburan. Jika tentara di sana menembak, itu bisa merenggut nyawa. Apa kau tidak ingin membuat kakak ketakutan? Si Heng, nona palsu yang merebut tempatku selama 20 tahun. Kakak apa? Dia hanyalah pelacur murahan. Pelacur murahan menginjakkan kaki di pintu depan rumah tua ini, kakinya akan dipatahkan. Jika aku tidak berbelas kasih, pasti sekarang dia akan merangkak masuk. Wajah mereka berdua juga bukan orang yang jahat dan licik, hanya tidak pintar saja. Bau penggoda yang kuat. Entah sudah berapa banyak pria liar yang digoda, benar-benar mengira dirinya nona muda kaya. Kakak, sekarang kamu adalah nona besar keluarga Su. Kamu harus menyembunyikan semua hal buruk di masa lalumu. Jangan sampai orang luar menertawakan keluarga Su kita. Berisik. Sampah yang merangkak keluar dari tempat bordil. Hari ini, aku akan memberitahumu siapa yang berkuasa di keluarga Su. Pelayan kurang ajar masih bisa dimaafkan. Keluarga Su menjunjung tinggi bakti. Beraninya kamu menyerang kakak kandungmu sendiri? Kamu berani menendangku? Tadi aku berbelas kasih, makanya aku tidak mematahkan kakimu. Sekarang aku harus membuat lubang di kepalamu. Kamu, Kakak, jangan gegabah. tembak saja. Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Tembak saja. Tidak ada balasan. Adalah tidak sopan. Aku paling benci pengkhianatan.
Coba katakan, kau mau mati seperti apa? Tuan, aku tak lakukan itu. Anda tidak bisa hanya karena perkataan wanita jalang itu. Kau benar-benar menolak menyerah meski sudah di ujung tanduk. Yeki, Ini adalah bukti kau menjual informasi kepada orang Dongying. Tuan, ada yang mengancamku. Dia menculik istriku. Katanya jika aku tidak membuat masalah di pesta ulang tahun Nyonya Tua, 3 hari lagi, istriku akan mati. Jadi aku, masih mengelak. Kau sudah mengirim istrimu kembali ke kampung halaman sejak lama? Apa kau pikir aku bodoh? Tuan, Seret dia keluar. aku tak melakukannya. Aku tak melakukannya. Bawa dia. Tuan, aku sama sekali tidak melakukannya, Tuan. Awasi ketat pergerakan orang Dongying. Baik, Selain itu besok pagi, aku ingin semua data tentang keluarga Su. baik, baik. Aku sangat penasaran, bagaimana keluarga Su yang biasa-biasa saja bisa melahirkan wanita luar biasa seperti Su Yang Qiu. Hadiah balasan dariku. Apakah kau puas? Dasar jalang, beraninya kau. Jika kau berani lagi menghinaku, aku tidak keberatan melakukannya lagi. Tetapi kali ini, aku akan bersungguh-sungguh. Berdiamlah di luar sana, berisik sekali. Tidak sopan. Melihat rupa Tuan Tua Su, seharusnya ia adalah orang yang diberkahi. Tetapi mengapa medan energi keluarga Shu ini? Lonceng adalah benda pengusir kejahatan, namun malah ditekan di dalam pedupaan. Tata letak ini, pedupaan ini mengunci lonceng dan menahan aura jahat. Justru memakan keberuntungan keluarga Shu dan mengganggu pikiran mereka. Dasar tidak tahu sopan santun. Apa yang ingin kau lakukan? Pembakar dupa ini adalah benda jahat, harus segera dihancurkan. Omong kosong. Pembakar dupa perunggu ini jelas-jelas adalah hadiah ulang tahun yang saya minta dari ahli Feng Shui untuk kakek. Bagaimana mungkin itu benda jahat? Pembakar ini diletakkan di sektor Qian, barat laut. Sebenarnya harusnya mendatangkan ketentraman bagi keluarga. Tetapi pola lonceng ini menekan bagian badan pembakar, malah membentuk posisi naga yang terperangkap, bukan hanya tidak dapat menangkal kejahatan, malah akan menyedot keberuntungan keluarga Su. Jika tidak segera ditangani, saya khawatir akan ada bencana besar. Kau hanyalah pelacur yang bergaul di dunia malam selama 20 tahun lebih. Apa yang kau ketahui tentang Feng Shui dan keberuntungan? 3 hari yang lalu, apakah keluarga Shu kita ada kapal kargo yang mengalami kecelakaan di laut? Dan kau menggadaikan rumah leluhur di Chengxi untuk menutupi kerugian? Apakah hal itu benar? Hanya saya sendiri yang tahu tentang masalah ini. Kau? Bagaimana kau bisa tahu? Anak tidak tahu diri. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Su. Masalah menggadaikan rumah leluhur, kau bahkan bisa melakukannya. Apa kau ingin membuat seluruh bisnis keluarga yang dibangun oleh beberapa generasi keluarga Su hancur? Kakek, dalam beberapa tahun terakhir, orang Dongying terus menekan bisnis dermaga kita. Kapal kargo juga berulang kali mengalami kecelakaan. Saya benar-benar kesulitan mengatasinya, baru mengambil jalan pintas ini. Kalau begitu coba kalian pikirkan baik-baik. Bukankah semua masalah ini terjadi setelah pembakar ini masuk ke rumah? Emang benar. Sejak pembakar dupa ini diletakkan di ruang tamu, kapal kargo terus-menerus mengalami kecelakaan. Pertama gudang tiba-tiba terbakar, lalu kapal kargo menabrak karang. Tidak mungkin, ini semua hanya kebetulan. Jika kakek masih tidak percaya, kakek bisa menyuruh orang untuk memeriksanya. Di bagian bawah pembakar ini, pasti ada mantra. Ya. Hanya model ini. Ini hanyalah benda dekorasi. Kalau begitu, biarkan fakta yang berbicara. Pedupaan ini setiap zishi akan menyerap energi yin dari langit dan bumi dan mengubahnya menjadi energi jahat.
uang tembaga itu hanyalah logam, bahkan di depannya sudah begitu rapuh, apalagi manusia. Gadis Q, menurut pendapatmu, bagaimana cara yang tepat untuk menetralkannya? Kita harus segera membuang kedupaan ini ke pinggiran kota dan menaruh beberapa pot lidah mertua di tempat aslinya. Selama 49 hari penuh, barulah potensi bahayanya benar-benar bisa hilang. Baiklah, akan kulakukan sesuai perkataanmu. Segera laksanakan. Baik. Nona besar ini terlalu misterius. Kita benar-benar tidak boleh lagi memprovokasinya. Gadis Q, kejadian hari ini berkat bantuanmu. Mulai sekarang, tinggallah dengan nyaman di kediaman ini. Tinggallah dengan tenang. Jangan lagi menyusahkan dirimu. Terima kasih kakek. Kakek, Dia, pelacur ini hampir saja membunuhku dan si Heng. Kakek masih membelanya? Diam, dia adalah kakak sulungmu. Terus-menerus memanggilnya pelacur. Tidak punya tata krama sama sekali. Dan kau tidak punya sopan santun sedikit pun saat berdiri maupun duduk. Sepanjang hari hanya tahu menangis. Memangnya pantas? Jangan kira kakek tidak tahu. Kejadian hari ini, kalianlah yang memancing masalah ini terlebih dahulu. Kalau tidak, mengapa hal ini bisa terjadi? Kakek jangan marah. Ini semua salah QR. Apa salahmu? Tidak perlu memohon untuk mereka. QR sebagai putri tertua keluarga Shu seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan teladan yang baik. Tetapi karena QR sudah lama meninggalkan rumah, tidak bisa mendidik adik-adik, menyebabkan mereka begitu sombong, itu adalah kesalahan QR. Sikap bijak seperti ini pantas menjadi cucu perempuan tertua keluarga Su, anak yang baik. Beberapa tahun terakhir, kamu sudah menderita. Segala yang terjadi hanyalah ujian, dan itu juga membuat QR mengerti pentingnya keluarga. Di masa depan, QR pasti akan menjadi teladan dan membuat garis keturunan keluarga Shu berkembang pesat. Bagus sekali, bagus. 3 hari lagi, geng terbesar di kota Hu, Nyonya Tua Bai dari Aliansi Xuanwu mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu, kamu akan pergi sebagai putri tertua keluarga Shu bersama Yan Chen dan yang lainnya. Terima kasih kakek. Tunggu, 3 hari lagi, Aliansi Xuanwu. Pan Bai, kita akan bertemu lagi. Sungguh tidak disangka. Karena cucu perempuan tertua telah kembali, maka perjodohan antara keluarga Qin dan Su sebagian besar harus diagendakan. Memang bukan anak kandung, berpikiran sempit. aku, Su Yan Qiu, dasar jalang, jangan senang terlalu cepat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merebut posisiku di keluarga Su. Jika kamu masih tidak pergi, 3 detik lagi, kamu akan celaka. Mereka percaya saja omong kosongmu itu, tapi aku tidak. Biasa saja. Langit bulat, bumi persegi, 9 pasal hukum ilahi. Langit bulat, bumi persegi, 9 pasal hukum ilahi. Setelah aku mengeluarkan mantra, kekuatannya menjadi tak terbatas. Tuan muda, gawat. Perbajingan dari Aliansi Xuanwu, mereka telah merebut aula perkumpulan kita di Jalan Si. Ditambah lagi, Yesan, orang yang kita sisipkan ke dalam Aliansi Xuanwu, ternyata adalah mata-mata orang Dongying, dan dia sudah dilenyapkan oleh Bai Jingxiao. Apa? Bai Jingxiao, kau sudah keterlaluan. Taois, cepat hitunglah untukku. Kapan aku bisa membalikkan keadaan ini? Rahasia langit terungkap. Di arah barat daya, ada seseorang yang telah ditakdirkan. Gadis ini memiliki takdir yang sangat istimewa dan sangat cocok dengan 8 karakter Tuan Muda. Jika Tuan Muda bisa menikah, tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit Tuan Muda, bisa bawa lebih banyak kemakmuran untuk Serikat Naga Hijau. Arah barat daya? Cocok dengan 8 karakter Tuan Muda.
Tuan muda, mungkinkah itu nona besar keluarga Su yang baru ditemukan beberapa waktu lalu? Su Yang Kyu? Tuan tua pernah menjodohkan aku dengan putri keluarga Su. Apakah itu benar dari keluarga Su? Ini benar-benar kehendak surga bagiku. Tuan muda, Ini adalah takdir. Saya harap Tuan Muda Qin segera bertindak. Terima kasih Tao Iswan Jizi. Sediakan hadiah terbaik segera untuk kediaman Su. Dan katakan, perayaan ulang tahun Nyonya Tua Bai, saya akan menjemput Nona Besar Su secara langsung. baik. Beijing Xiao. Tunggu saja sampai saya resmi menikah dengan Nona Besar Su. Hari ini, kau merebut balai serikat naga hijau milikku. Besok, saya akan bisa merebutnya kembali. Tuan muda pemimpin geng. Hmm, Semua data keluarga Su ada di sini. Situasinya kurang lebih sama dengan yang kami selidiki sebelumnya. Namun, bawahan telah menemukan satu hal. Keluarga Su dan tuan muda pemimpin geng, Qin Yun dari Serikat Naga Hijau, dulunya sudah memiliki perjodohan sejak kecil. Tidak lama setelah Nona Su Yang Kyu kembali, keluarga Qin segera mengirimkan surat lamaran untuk Nona Su. perjodohan sejak kecil? Orang yang kusukai tidak boleh diincar oleh keluarga Qin. Perayaan ulang tahun Nyonya Tua, persiapkan dengan baik sekali. Tidak boleh ada kesalahan. Baik, Kakak, pakaianmu hari ini. Apakah kamu ingin menjadi yang paling menarik perhatian di pesta ulang tahun? Sayang sekali, padahal sudah terikat janji pernikahan, tapi masih saja pamer seperti ini. Tidak semua orang bisa memanjat. Ranting tinggi keluarga Bai. Tuan muda Qin tertua, meskipun kesehatannya lemah, dan selalu bersembunyi di dalam rumah, ia seperti mayat hidup. Namun, yang satu merangkak keluar dari tempat hiburan, yang satu lagi sakit-sakitan seperti gentong obat, mereka benar-benar pasangan yang sangat serasi. Menghakimi dan mencaci maki seseorang yang belum pernah ditemui, apakah ini etika yang diajarkan oleh keluarga Su? Kau, Jangan gunakan aturan kuno itu untuk menekan orang. Kau hanyalah gadis liar, apa hakmu berbicara denganku? Apakah aku punya hak atau tidak? Kakek sudah mengambil keputusan kemarin. Justru kau, putra sah keluarga Shu, bukannya memajukan bisnis keluarga, malah bergosip di belakang. Kalau ini sampai tersebar, siapa yang akan menanggung malu? jangan kau merasa kakek menyayangimu. Menyayangiku, aku hanya menjaga aturan lama keluarga Su. Jika kalian berdua masih menganggap diri kalian sebagai anggota keluarga Shu, maka berhati-hatilah dalam bertindak dan berbicara. Aku tidak keberatan mengajari kalian sekali lagi apa itu hierarki dan tata krama. Nona Besar Su, teguran Anda ini, penampilan Anda yang gagah dan memukau, jika tidak saya abadikan sendiri, sungguh sangat disayangkan. Inikah orangnya, sang tuan muda dari aliansi Suanwu yang terkenal bisa membalikan keadaan dalam sekejap? Katanya, dia dikenal tegas dan tanpa ampun. Tetapi matanya jauh lebih memikat dibandingkan bintang film barat yang saya lihat saat belajar di luar negeri. Seandainya saya bisa mewujudkan ini menjadi calon istrinya. Nona Besar Su, kita bertemu lagi. Anda, Tuan Muda Bai, mengapa begitu lancang? Nona Besar Su, mungkin Anda salah paham terhadap saya. Ini adalah cara seorang pria terhormat menyatakan kekagumannya di barat. Jika Anda tidak percaya, saya ingat Nona kedua Su, sepertinya juga baru kembali dari luar negeri, bukan? Memang benar. Namun, kakak belum pernah sekolah di barat, jadi mungkin saja dia tidak tahu hal-hal seperti ini. Jika ini memang tata krama, maka barusan saya salah paham. Ya, Jika memang begitu, mohon Tuan Muda Bai berbaik hati memaafkan saya. tentu saja.
Jepit rambut ini, anggap saja sebagai pemberian saya untuk meminta maaf kepada Anda. Jepit rambut Luan Feng hening. Nyonya tua Bai habiskan 100.000 uang perak yang digunakan sebagai mahar untuk calon cucu menantunya. Pelacur ini, berhak apa dia? Jepit rambut ini sangat cocok untukmu. Nona Besar Su, maukah Anda menemani saya di dalam mobil yang sama menuju pesta ulang tahun? Apa yang terjadi padaku tadi? Mengapa aku begitu panik? Mengapa ketika Su Yang Qiu kembali, semua mata tertuju padanya, aku tidak akan pernah membiarkannya mengambil semua milikku. Tuan Muda Bai, sebaiknya jangan. Tunangan kakakku, Tuan Muda Qin tertua, secara khusus mengutus seseorang untuk mengirimkan undangan itu, bilang mau menjemput kakak meski sedang sakit. Keluarga Qin memiliki kerajaan bisnis yang sangat besar. Jika orang luar tahu bahwa tunangannya direbut, jika ini tersebar, bukankah itu hanya akan menjadi bahan tertawaan saja? Dahinya gelap, tanda hidup yang pendek. Namun, dia adalah takdir jodohku di kehidupan ini. Nah, sepertinya di tengah nasibnya yang kacau, masih ada secercah harapan. Yang Qiu, maafkan aku terlambat. Tuan Muda Qin terlalu sungkan? Tidak masalah. Tuan Muda Bai, aku dan Yang Qiu adalah perjodohan yang ditetapkan sejak kami kecil. Saat itu, para tetua dari kedua keluarga bersumpah di bawah rembulan, benang merah telah lama terikat di pergelangan tangan kami berdua. Namun perjodohan ini tetaplah sebuah janji yang harus ditepati. Konyol, zaman apakah ini masih menggunakan cara-cara kuno itu untuk menyelesaikan masalah? Sekarang adalah era perkawinan atas kemauan sendiri, kebebasan untuk bercinta. Ini adalah aturan era baru. Apa yang dikatakan Tuan Muda Bai sangat benar. Yang Qiu, tidak peduli siapapun yang kamu pilih untuk menemanimu, aku akan menghormati keputusanmu, dan sama sekali tidak akan memaksanya. Hasil ramalan menunjukkan ikatan jodohku di kehidupan ini memang terhubung dengannya. Sudahlah, lebih baik hanya mengikuti alurnya saja. Tuan Muda Bai, niat baik Anda, Yan Qiu terima, tetapi aku adalah tunangan Tuan Muda Qin. Jika aku pergi ke pesta dengan pria lain dalam satu kereta, tentu itu tidak sesuai dengan etika dan juga merupakan penghinaan terhadap perjodohan kita. Tuan Muda Qin, mari kita pergi. Silakan. Bai Jing Xiao ingin merebut wanitaku? Mimpi saja. Tuan Muda Bai, mari kita pergi ke pesta bersama di satu kereta ini. Ini Bai Jing Xiao. Kenapa dia sangat suka merebut sesuatu dariku? Bisakah kamu mengemudi, ha? Kau membuatku takut setengah mati, hampir saja aku tertabrak. Bisakah kamu mengemudi, ha? Anggap saja kau sungguh beruntung. Sudahlah. Sekarang dia sedang beristirahat. Lebih baik tidak mengganggunya. Lagi pula, aku punya banyak waktu.
Hari ini, semua orang kelas atas di Hushang datang. Kau harus menunjukkan yang terbaik. Kudengar pemimpin keluarga Bai adalah Nyonya tua Bai ini. Dulu, wanita terperangkap di lingkungan rumah dan dilarang terlibat dalam urusan keluarga. Sekarang, wanita bisa mandiri. Era ini benar-benar bagus. Kakakmu sudah datang. Ayo, jalan. Bibi, Tuan muda Kin tertua, berdiri bersama gadis Kyuku. Sungguh serasi seperti pasangan sempurna, sangat cocok sekali. Sama-sama dari geng. Sejak keluar sampai sekarang, dia bersikap sangat sopan. Gadis Kyu, pesta di Hushang ini banyak aturannya. Biarkan adikmu menemanimu, saling menjaga. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga kakak dengan baik. Baiklah, bagus-bagus. Selama kalian rukun sebagai saudara, aku akan merasa tenang. Kakak, aku akan mengajakmu ke aula samping untuk berkenalan dengan nona-nona keluarga terkemuka lainnya di Hushang. Jika ada niat baik yang ditunjukkan tanpa alasan, pasti ada maksud tersembunyi. Baik, bagaimana jika aku menemani Yang Kyu juga? Tuan muda Kin tertua, jangan khawatirkan kakak. Ini adalah pertemuan antar gadis. Jika kamu ada, rasanya kurang pantas. Ya, itu benar Tuan muda Kin tertua. Ini adalah urusan para gadis, jangan ikut campur. Kamu sudah bersusah payah datang. Lebih baik bicara baik-baik dengan suamiku. Ayo pergi. Ini, Ayo. Kakak, ini pertama kalinya kamu menghadiri pesta kelas atas. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kurangi bicara dan bertindak agar kamu tidak melakukan hal memalukan yang mencoreng nama baik keluarga kami. adik tahu banyak sekali. Apakah kamu pernah melakukan hal bodoh di acara seperti ini? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku lega. Kamu lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Su Yan Kyu, tunggu saja. Hari ini, aku akan membuatmu hancur dan tercemar namanya. Masih belum bisa menahan diri. Apa gunanya datang lebih awal? Ini saatnya melihat tontonan seru. Susi Heng bilang, hari ini anak liar ini harus dipermalukan. Kakak, Yan Chen dan kakak Gu sedang bermain kartu, mereka kekurangan satu pemain. Tapi bermain kartu itu butuh otak. Selama Jeji di luar negeri bertahun-tahun, jangan-jangan Jijie bahkan tidak tahu apa itu JKK. Benar sekali. Kalau Nona Besar Su memang tidak bisa bermain, kami bisa mengajarimu secara langsung. Tapi kalau sampai kalah dan emosi, jangan sampai menangis ya. Tidak perlu. Belaga Sok Suci, kalau tidak berani duduk, jangan mengganggu kami bermain kartu. Aku bilang, kakak, kenapa kau harus membawa si pembawa sial ini? Adikku, kau sungguh punya gairah yang besar ya. Di meja kartu para wanita, sejak kapan pria boleh duduk seenaknya? Apa karena kedudukanmu di rumah kalah dari wanita? Jadi kau mencari perhatian di sini. Aku bilang apa? Aku bicara bahasa manusia. Apa kau tidak mengerti? Kakak, kata-kata macam apa ini? Semua orang hanya ingin berdekatan denganmu. Karena kalian ingin bermain. Kalau begitu, aku akan menemani kalian bermain dengan baik. Kocok kartunya. Cara bermain kartu ini tidak ada perubahan esensial selama ribuan tahun lamanya.
Ramalan menunjukkan bahwa kartu tangan beberapa orang adalah cikal bakal straight flush. Permainan kartu ini benar-benar jebakan yang dirancang dengan cermat. Lihat saja bagaimana si udik sepertimu bisa melawan. Nona besar Su sepertinya bahkan tidak bisa mendapatkan sepasang kartu, ya? Royal Flush. Aku menang. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dari mengocok hingga membagikan kartu ini, semuanya berada dalam kendali kami bertiga. Dia seharusnya kalah tanpa keraguan. Maafkan saya. Aku hanya seorang pelayan yang menyajikan teh, tidak mengerti bagaimana cara bermain kartu. Ayo lagi. Aku tidak menyangka kemampuan bermain kartu Nona besar Su sekuat ini. Ambil. Hebat. Aku ikut semua. Mau putaran lain? Kau pasti curang. Dasar pelayan di Jalan Hua. Hanya tahu menggunakan trik murahan seperti ini. Benar-benar menjijikkan. Su Yangqiu, kau ingin mempermalukan keluarga Su. Bukan hanya menjijikkan. Dia benar-benar gila. Begitu dia kembali, dia menodongkan pistol ke kepala kakak si Heng dan aku dan ingin menembak. Kami berdua hampir terbunuh. Langsung menodongkan pistol ke kepala adik-adiknya. Memang orang yang kusukai. Kepada keluarganya sendiri, menodongkan senjata. Sungguh tidak manusiawi. Orang kejam sepertimu, bagaimana pantas berdiri bersama bangsawan seperti kami? Benar. Masih berani bergabung dengan kalangan kelas atas kami? Tidak tahu diri melihat kami ini siapa? Saya dengar keluarga bangsawan sangat menjaga penampilan dan aturan. Baru kali ini saya menyaksikan apakah para sosialita dan tuan muda kelas atas ini semua harus melalui penyebaran rumor dan fitnah untuk menunjukkan status mereka? Kau. Su Yangqiu, kau telah menyinggung semua pejabat tinggi kelas atas di kota Hu. Saya lihat bagaimana kau akan bertahan di kota Hu. Kau seorang pelacur dari Jalan Hua. Apa pantas berdiri di sini bersama kami? Membicarakan aturan masyarakat kelas atas? Sungguh konyol. Nona Gu, gaya bicaramu yang sinis dan kejam ini seperti diasuh di rumah bordil. Aturan yang sebenarnya adalah tidak berkomentar sembarangan jika tidak tahu duduk perkaranya. Pendidikan sejati adalah memperlakukan orang dengan sopan dan tulus. Saya sudah lama mendengar keluarga Gu adalah keluarga yang terhormat. Sedangkan kamu terus mengucapkan kata-kata tak masuk akal, dan komentar yang tidak bermoral, sungguh mencemarkan nama baik keluarga Gu. Pesta ulang tahun dimulai. Tunggu pembalasanku. Tuan Muda Bai, apa kau sudah cukup menonton sandiwaranya? Ternyata tidak ada apapun yang bisa disembunyikan dari Nona besar Su kita. Aku justru sangat penasaran. Dari mana kau mempelajari semua keahlian ini? Mengapa setiap kali aku bertatapan dengannya, aku selalu merasa gugup tanpa alasan? Keahlianku tidak sebanding dengan keahlian Tuan Muda Bai yang suka menguping. Seorang pria sejati harus bertindak
secara jujur dan terbuka, bukan bersembunyi. Jangan bersembunyi, hanya melakukan hal-hal secara diam-diam. Lagi pula, aku sudah punya tunangan, Tuan Muda Bai. Sebaiknya kau sedikit lebih berhati-hati dan jaga jarak dariku. Apakah yang barusan itu hanyalah ilusi? Semoga Nyonya Tua Bai panjang umur. Bagus. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Saudara Su, jaga kesehatanmu. Nenek bayi, nenek harus membela dan menolongku. Gadis Mingwei, kenapa dahimu terluka? Su Yang Qiu membuat onar dan menyerang. Dia ingin membunuhku. Siapa Su Yang Qiu? Beraninya membuat masalah di perayaan ulang tahun keluarga baikku? Nyonya Tua Bai, masalah ini bukan salah kakak. Hanya saja dia baru kembali, jadi wajar jika dia merasa iri padaku, putri angkat. Kakak Mingwei ingin menolongku, tetapi malah ikut terseret. Su Yan Qiu, ucapkan selamat ulang tahun pada Nyonya Tua Bai. Su Yang Qiu, dia adalah nona muda keluarga Su yang baru diakui kembali oleh keluarga Su. Dengar-dengar, dia dibesarkan di tempat hiburan. Jika keluarga Su menyinggung keluarga Bai hanya karena wanita murahan ini, sungguh tidak sepadan. Ini benar-benar perbuatanmu? Apa kau tahu acara macam apa ini? Kau akan menghancurkan keluarga Su kita. Setelah menyinggung keluarga Bai itu, coba saja kulihat bagaimana kau masih bisa bersaing denganku. Menghancurkan? Aku bahkan tidak tahu aku punya kedudukan setinggi itu di keluarga Shu. Jepit rambut Luan Feng Hening ada di kepalanya. Ternyata, dia adalah gadis yang selalu dipikirkan oleh Xiao Er. Nyonya Tua Bai, saya Su Yan Qiu. Tadi di aula samping, ada perempuan saya berbicara tanpa dipikir. Saya mohon maaf atas gangguan yang ditimbulkan kepada Anda sekalian. Sebagai putri tertua keluarga Shu, ini adalah kesalahan saya karena tidak bisa mengurus adik-adik dengan baik. Mengenai Nona Gu, saya tidak pernah melakukan kontak fisik dengannya. Dia terpeleset sendiri. Diam. Kamu, nak, beraninya kamu masih berdalih? Cepat minta maaf kepada Nyonya Tua Bai dan Nona Gu. Benar atau tidaknya masalah ini belum ditentukan? Mengapa kamu begitu saja menyuruh Nona Shu meminta maaf? Saya. Kita tanyakan saja kepada orang-orang yang ada di sini. Sifat Yang Qiu murni dan baik, pasti tidak akan mencari masalah tanpa alasan. Saya yakin masalah ini sebagian besar hanyalah gesekan kecil dalam perkataan. Perkataan ini seolah-olah membela saya, tetapi sebenarnya Anda masih berpikir cedera Gu Mingwei disebabkan oleh saya. Gesekan kecil, Tuan Muda Qin tertua, perkataan Anda ini seolah-olah saya memfitnah tunangan Anda, ya? Meskipun saya dan Yang Qiu baru saling mengenal sebentar, tapi saya yakin masalah ini pasti tidak ada hubungannya dengan Yang Qiu. Tuan Muda Qin, Anda hebat sekali sebagai tunangan, membela tunangan Anda tanpa memandang benar atau salah. Apa mungkin cedera di kepala Mingwei itu palsu? Luka di wajahnya memang benar, tapi perkataan Anda itu bohong. Masih semuda ini, Anda bahkan tidak mengerti dua kata, moralitas dan etika. Nenek Bai, lihat dia. Anda masih di sini, dia malah berlagak seperti orang tua, datang untuk memberi pelajaran kepada kami. Nenek Bai, Anda harus membela saya. Hari ini dia harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Sangat ingin menyuruh orang berlutut? Kalau begitu bagaimana kalau saya yang berlutut untukmu? Sejak kapan Yang Qiu memiliki hubungan dengan pemimpin geng Bai? Tadi, saya kebetulan lewat dan melihat Nona Gu. Dia sendiri yang terpeleset dan menabrak meja. Kurasa karena cuaca akhir-akhir ini panas, Nona Gu jadi mudah sakit. Bagaimana kalau begini? Saya carikan dokter yang bagus untuk memeriksamu dan mengantarmu sendiri ke rumah untuk mengobati Anda. Cara Nona Gu berlutut meminta maaf sangat terampil ya. Kau jangan memfitnahku.
Nyonya tua, Anda harus membela saya. Dia Su Yang Qiu, mengandalkan dukungan dari Tuan Muda Bayi. Sengaja datang untuk mempermalukan saya. Perkataan Nona Gu ini sungguh menarik. Kebetulan, tadi saya merekamnya dengan kamera. Kalian berdua sama sekali tidak ada kontak fisik. Saat itu di lokasi kejadian, ada 6, 7, 8 orang. Bagaimana kalau kalian semua juga ikut bicara? Tidak. Tidak usah. Tidak usah. Aku membantumu kali ini. Kau berencana membalas budiku bagaimana? Dasar kau anak nakal. Aku mencarimu kemana-mana tapi tak ketemu sebelum pesta. Aku kira kau tidak datang. Ini adalah pesta ulang tahun Anda. Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku pastikan akan menemani Anda sampai akhir acara ini. Belum juga menanyakan hal itu dengan jelas. Kau sudah menyuruhnya untuk meminta maaf. Bagaimana jika ternyata dia tidak bersalah sama sekali? Itu bisa membuat semua orang merasa sangat kecewa. Benar. Ibu hanya terlalu khawatir. Aku tidak akan menyalahkan ibu. Kau adalah anak baik yang tahu sopan santun. Maafkan aku membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Nenek Bayi, dia baru saja keluar dari tempat kotor di Jalan Hua itu. Dia pasti menggunakan trik-trik licik dari sana. Anda jangan sampai kehilangan akal sehat dan tertipu olehnya. Kurang ajar. Mengingat kita dan keluarga Gu sudah berteman lama, aku sangat menyayangimu. Tidak kusangka kau menjadi begitu sombong karena terlalu dimanjakan. Benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Berani-beraninya kau memerintahku. Nenek, aku tidak. Anda salah menuduh. Panggil orang, kirim Nona Gu kembali ke kediaman Gu. Biarkan Tuan Tua Gu mengajarinya sopan santun yang benar. Jangan, aku tahu aku salah. Nenek Bayi, aku salah. Aku tahu aku salah, Nenek. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa sangat akrab. Semua gosip itu, tolong jangan masukkan semua itu ke dalam hati. Aku tahu, kau adalah anak yang baik. Aku mengerti Anda membelaku seperti ini. Aku sangat berterima kasih. Gadis baik yang bijaksana seperti ini harus tetap tinggal di keluarga Bayi. Nyonya tua Bayi, panggilanmu terlalu asing. Mulai sekarang panggil saja aku Nenek Bayi. Nyonya tua Bai, apakah ini untuk mendukungku, Nenek Bai? Ya, begini baru benar. Mulai sekarang, Su Yang Qiu adalah cucu menantu yang diakui oleh keluarga Bai. Siapapun yang berani menyentuhnya sedikit saja, maka dia bermusuhan dengan seluruh aliansi Xuanwu. Kenapa nenek mendahului mengambil perkataanku? Apakah aliansi Xuanwu ini akan merebut seseorang secara terbuka dari keluarga Qin? Kudengar Nona Besar Su pernah terdampar di tempat hiburan malam. Benar-benar punya cara membuat Tuan Muda Bai tergila-gila. Nenek Bai, aku... Nyonya tua, aku dan Yang Qiu sudah terikat janji pernikahan. Jika Anda melakukan hal ini, bagaimana keluarga Qin bisa menempatkan diri? Lalu kenapa? Jika keluarga Qin ingin mencari keadilan, suruh Tuan Tua Qin membawa 3 surat dan 6 mahar, dan datang untuk mencarinya ke aliansi Xuanwu kami. Bai Jingxiao, kau. Nyonya tua, saya minta maaf atas insiden seperti ini yang terjadi di pesta ulang tahun Anda. Saya sangat menyesal. Tapi saya dan Yang Qiu sudah terikat janji pernikahan. Apakah Tuan Muda Bai harus merampas calon istri orang lain seperti ini? Apakah aliansi Xuanwu Kota Hu bertingkah seperti ini? Jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Hanya kau yang akan percaya omong kosong dukun jalanan itu. Tuan Muda Bai, di depan banyak orang, apakah selain merebut tunanganku, kau juga harus membunuhku untuk membungkamku? Tuan Muda Bai ini keterlaluan sekali. Keluarga Qin Su sudah lama bertunangan, tidak mungkin kan dia bisa memaksa merusak hubungan? Tutup mulutmu.
Cinta Tuan Muda Bai begitu dalam. Saya yang kurang ajar. Saya dan Yang Qiu sudah memiliki ikatan pertunangan melalui restu orang tua dan perantara. Tetapi kini ideologi baru sedang marak. Bebasan dalam pernikahan benar-benar merupakan jalan yang tepat jika Yang Qiu tidak tertarik padaku. Aku, Qin Yun, tidak akan pernah memaksanya sedikit pun. Gadis Qiu, jangan pedulikan pertunangan konyol itu. Katakan saja pada nenek, apa rencanamu sebenarnya? Di kota Hu, tidak ada yang tidak bisa diurus oleh keluarga Bai. Saya dan Qin Yun ditakdirkan untuk bersama. Saya Nenek Bai. Dengan sifatnya yang kuno dan ketinggalan zaman itu, daripada terus bertanya kepadanya, lebih baik merebutnya sendiri. Pemimpin geng muda aliansi Xuanwu memang sangat sulit diatur. Ini bukan melamar, ini jelas-jelas menculik. Lihatlah wajah Tuan Muda Qin, sangat gelap. Saya rasa dia akan berkelahi dengan Tuan Muda Bai sampai mati. Bai Jingxiao, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mengumumkan kepada semua orang bahwa Su Yang Qiu adalah wanita saya. Kamu tidak tahu malu. Saya sudah membantumu kali ini. Bagaimana kamu akan membalas saya? Ternyata saat itu dia sudah merencanakan semua ini. Gadis Qiu, kamu belum menjawab pertanyaan saya. Katakan, apa yang ada di pikiranmu? Sekarang ini adalah pesta Nyonya Tua Bai. Kita tidak boleh membuat suasana menjadi tegang. Nona Su, katakan saja isi hatimu. Jika Yang Qiu tidak memiliki perasaan padaku, aku, Qin Yun, sama sekali tidak akan memaksa. Bagus sekali strategi mundur untuk maju ini. Keluarga Qin dan Bai sama-sama berkuasa di kota Hu. Apapun jawaban yang kuberikan, pasti akan menyinggung pihak lain. Nenek... Nenek Bai, Yan Qiu merasa rendah hati. Menerima kebaikan hati Anda dan Tuan Muda Bai. Nenek Bai, sama seperti Anda memimpin aliansi Xuanwu sendirian, saya, Yang Qiu, juga ingin memilih pernikahan saya sendiri. Jadi, tolong beri saya waktu. Saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Tuan Muda Qin, meskipun kita memiliki perjanjian pernikahan, namun waktu kita saling mengenal masih singkat. Hari ini, saya tidak bisa memberikan jawaban. Lain hari, saya pasti akan memberikan kepastian. Nona besar Su yang menurut rumor berasal dari kawasan hiburan malam, dalam situasi seperti ini masih bisa berbicara tanpa celah. Benar-benar hebat ya. Sepertinya keluarga Su telah menemukan harta karun. Tak heran keluarga Qin dan keluarga Bai saling berebut ingin memilikinya. Kita akan berhitung nanti. Gadis Qiu, perkataanmu ada benarnya. Masalah pernikahan bukanlah perkara sepele, bukan? Para hadirin sekalian, perjamuan hari ini sampai di sini saja. Namun keluarga Bai menyatakan di sini, tidak peduli siapapun yang dipilih oleh Nona Su sebagai suaminya kelak, aliansi Xuanwu akan selalu menjadi pendukung terkuatnya. Bagus. Keterlaluan. Kakek, cepat lihat artikel ini, bilang kalau kakak bermain mata dengan dua pria di pesta keluarga Bai, melakukan segala macam cara, dan juga bilang dia mahir dalam trik-trik dunia hiburan. Kalau berita ini tersebar, siapa yang berani berbisnis dengan keluarga Su lagi? Benar sekali. Dia yang merangkak keluar dari tempat prostitusi. Bukannya mahir dalam trik jual mahal seperti ini? Cukup. Keluarga Su ini sangat menjunjung tinggi kehormatan. Su Yan Qiu, lihat saja bagaimana caranya kau bisa membalikkan keadaan.
Apa yang dikatakan adik-adik jauh lebih menyakitkan daripada karangan di koran. Yang Q datang untuk memberi hormat. QR, aku memang sedang mencarimu. QR. Koran-koran ini memang suka sekali menuliskan omong kosong. Jangan diambil hati, ya. Ibu memang terlalu baik. Beberapa orang mungkin malah sedang senang hati. Bagaimanapun juga, dia bisa membuat keluarga Qin dan Bai saling bermusuhan karena dirinya. Bukan kemampuan yang dimiliki semua orang. QR, para wanita dari keluarga Su turun-temurun selalu menjaga kehormatan diri. Belum pernah terjadi hal semacam ini. Kakek yang bijaksana, pesta ulang tahun Nyonya Tua Bai dihadiri oleh banyak orang terhormat. Jika benar seperti yang dikatakan koran, bagaimana mungkin Nyonya Tua Bai secara terang-terangan di depan banyak orang memintaku menjadi cucu menantunya? Apa yang kamu katakan itu benar? Nyonya Tua Bai itu sudah cerdik seumur hidupnya. Jika kamu benar-benar murahan, dia pasti tidak akan membelamu seperti itu. Kakek, sudah fakta bahwa kakakku itu genit di pesta. Tunangannya jelas-jelas ada di sana. Dia masih bermain mata dengan Tuan Muda Bai. Tunangan? Kakek tidak menjodohkan QR? Dari mana gelar itu? Mungkinkah ada seseorang yang ingin mendorongku ke keluarga Qin, lalu menjadi satu-satunya nona besar keluarga Shu? Apa yang kamu bicarakan? Perjanjian pernikahan antara Qin Su adalah urusanku, bukan urusan adik kan? Apa yang QR katakan itu benar? Ya, setelah keributan tadi malam, sikap keluarga Bai sudah jelas. Sementara keluarga Qin terus mendesak, keluarga Shu kita terjepit di tengah, memang sulit. Cucu datang hari ini hanya ingin membicarakan masalah ini denganmu. Pilih keluarga Bai. Aliansi Xuanwu memiliki pengaruh besar. Mereka bisa melindungi bisnis kita. Pilih keluarga Qin, Serikat Naga Hijau memiliki koneksi luas. Bisnis kita akan berjalan lancar di masa depan. Keduanya adalah kesempatan besar. Apa yang sulit? Menurut adik, apakah keluarga yang bergantung pada orang lain bisa bertahan lama? Hari ini kita bergantung pada orang lain melalui perjodohan. Jika suatu hari mereka kehilangan kekuasaan, apakah keluarga Su kita juga harus ikut jatuh? Keluarga Baikin berkuasa penuh di kota Hu. Jika kamu tidak memilih salah satunya, bukankah itu akan menyinggung keduanya secara bersamaan? Itu bisa menjadi bencana besar. Cucu punya cara yang baik, kita bisa menghindari konflik sementara, dan juga tidak menyinggung pihak manapun. Kalau begitu, coba katakan. Keluarga Su sekarang sedang mengalami masa sulit. Kecelakaan kapal kargo di dermaga, aset keluarga di Chengxi dijual, semua kerugian ini perlu ditutupi. Lebih baik kita memanfaatkan kesempatan ini, beritahu kedua keluarga bahwa tujuan sebenarnya keluarga Su sekarang adalah merapikan urusan keluarga, bukan pernikahan. Kedengarannya bagus. Bukankah itu hanya menunda-nunda dan menyinggung kedua keluarga? Saya tahu. Maka dari itu, saya berani jadikan hak mengelola keluarga sebagai jaminan dan membuat janji formal. Jika dalam waktu 3 bulan saya tidak dapat memulihkan keluarga Shu, maka saya akan pergi sendiri dari kota Hu dan tidak akan pernah membuat masalah bagi keluarga Su. Kau gila. Hak pengelolaan keluarga itu adalah milik Yan Chen. Benar. Berani-beraninya kau menjadikannya sebagai jaminan? Karena dia menjual aset keluarga untuk menutupi semua kerugian. Karena dia bahkan urusan dermaga sendiri tidak dapat ia urus dengan baik. Jika adikku juga bisa membuat janji formal seperti ini, maka saya akan menarik semua yang saya katakan tadi. Bagus, lakukan saja seperti ini. Gadis Q, saya beri kau waktu 3 bulan. Semua urusan besar dan kecil di keluarga Su bisa kau atur sepenuhnya. Jika kau benar-benar bisa memulihkan bisnis keluarga, maka hak kepemimpinan ini sudah sepantasnya menjadi milikmu. Terima kasih kakek. Bukankah nasib keluarga Su sudah hampir berakhir? Mantra pembakar dupa milikmu adalah penipuan. Penipu. Pembakar dupa perunggu milikku memang telah dihancurkan. Orang yang menghancurkan susunan juga menaruh Sansevieria untuk menekan energi jahat. Metode yang bersih tanpa meninggalkan jejak, jelas bukan dukun biasa. Aku tidak peduli siapa orangnya. Nasib keluarga Su harus berakhir bulan ini. Aku ingin dermaga itu berada di tangan orang Dongying. Dermaga Bun adalah pusat sungai pedalaman kota Hu. Aku akan mencari cara lain untuk memutusnya. Keluarga Su akan menjadi seperti kepiting tanpa kaki untuk menutupi kerugian kegagalan mantra pedupaan. Mereka bahkan menunjuk penanggung jawabnya, seorang wanita dari tempat hiburan malam.
Aku akan segera mengirim orang untuk membunuhnya agar keluarga Su mengalami kekacauan di dalam dan luar. Yang Qiu, maafkan aku datang terlambat. Tuan Muda Bai. Kasus orang hilang di Kota Hu akhir-akhir ini bertambah lagi beberapa kasus terpusat di sekitar dermaga. Dermaga lagi? Dari pihak nona keluarga Shu, mereka mengirim orang ke kediaman Bai, menyatakan bahwa ia harus membereskan urusan bisnis keluarga dalam waktu 3 bulan, dan untuk sementara tidak akan membicarakan pernikahan. Ingin membalikkan kerugian dalam 3 bulan? Selain itu, aku menemukan buku rekening transaksi perusahaan dagang Dayahe dengan geng Caobang. Orang Dongying di dermaga telah melakukan banyak hal di balik layar. Aku ingat bisnis utama keluarga Su seharusnya transportasi air, bukan? Kalau begitu, aku juga harus pergi melihatnya. Kenapa di tengah musim panas seperti ini ada embun beku di atasnya? Ayo lihat, ayo lihat. Lihat, di tengah musim panas seperti ini, kenapa ada embun beku di atasnya? Nona besar, di tengah musim panas ini, aku tidak tahu mengapa suhu di sungai tiba-tiba turun dan membekukan banyak barang. Bulan ini di dermaga, kita mengalami kerugian tambahan 10 juta rupiah. Kakakku sayang, bisnis tempat hiburan dan bisnis dermaga kita sangat jauh berbeda. Jangan sampai nanti rugiannya semakin besar, kau jual dirimu pun tidak akan bisa menggantinya. Itu adalah jimat pembeku. Ini bukan embun beku biasa. Ada seseorang yang sengaja melakukannya. Kan Shui adalah kejahatan. Li Huo adalah kebenaran. Yin yang seimbang, pecah. Esnya meleleh, Nona besar, ini Mantra pembekuan. Ini dapat mempercepat kerusakan barang-barang di gudang, yang berarti ada seseorang yang ingin memutus akar kita. perusahaan dagang Dayahe dari orang Dongying selalu berusaha merebut bisnis kita. Mungkinkah mereka yang melakukannya? Namun, kita tidak punya bukti. Cih, bukti? Kakakku ini sangat hebat. Dia bisa memunculkan bukti. Buktinya ada di sini. Mahem, ini adalah bukti suap perusahaan dagang Dayahe menyuap geng Caobang. 3 pelanggan keluarga Su juga direbut oleh mereka. Ambillah dan lihat. Tuan Muda Bai, daripada sibuk menyelidiki di sini, lebih baik melakukan yang nyata. Yang Qiu, ini cek senilai 200 juta rupiah. Cukup untuk menutupi kerugian dermaga keluarga Su selama 3 bulan. Tuan Muda Qin tertua, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Su membutuhkan uangmu sebanyak ini? Tuan Muda Bai, apa kau pikir aku berpura-pura murah hati? Mungkin saja. Uang aliansi Suanwu. Kalian semua berlumuran darah, jadi tidak punya muka untuk memberikannya. Mengenai masalah pernikahan terakhir, kau berhasil lolos dengan beruntung. Kali ini, kita lihat bagaimana kau akan menghadapinya. Li Ji mengatakan, sesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Yang saya inginkan adalah bisnis yang berkelanjutan, bukan mengandalkan suntikan dana dari orang lain.
Sutera mentah terbaik, semuanya sia-sia. Saya akan segera menutup dermaga dan membiarkan Yeki menangkap orang yang membuat jimat. Dalam 3 hari saya akan memberi Anda jawaban. Cari orang mana bisa secepat ganti jalur. Kamar dagang Kinglong saya di daerah konsesi Kota Jian punya jalur bisnis baru yang bisa melewati blokade orang Dongying. Masih mau memutar? Saya akan langsung memerintahkan armada aliansi Xuanwu saya untuk mengirimkan barang ke daerah konsesi. Apa Serikat Naga Hijau kalian punya kapal? Hanya ini, di sini, jika lalat masuk, Yeki bahkan bisa mengawasinya. Bagaimana dengan kalian? Yang satu adalah pasangan takdir yang ditakdirkan, dan yang lainnya lagi-lagi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepadaku. Kelahiran terakhir ini, dia sungguh membuatku lelah menghadapinya. Biaya penyimpanan di sini terlalu mahal. Aku akan meminta dermaga menurunkan sewanya sebesar 30%. Aku bisa langsung memasukkan barang-barang keluarga Su di bawah nama Serikat Naga Hijau agar bebas pemeriksaan. Untuk diskon sewa dari Tuan Muda Bai, aku memerlukan perjanjian tertulis. Soal keringanan bea cukai Tuan Muda Qin, aku membutuhkan dokumen persetujuan yang spesifik. Sungguh tidak etis jika aku tidak membalas. Sebagai imbalannya, kalian juga bisa mengambil keuntungan dari laba keluarga Su. Yang Q, bicara uang begini agak kurang berkelas. Aku juga sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku tahu kalian berdua punya niat lain, tetapi yang akan dilakukan oleh keluarga Su adalah merebut kembali bisnis barang-barang selatan dari perusahaan dagang Dongyang. Aku bisa meminta orang-orang dari cabangku untuk mengawal kapal dagang keluarga Su. Keluarga Qinku juga punya pabrik keramik di dekat Jingzhen. Kami bisa langsung memasok barang. Aku akan meminta orang sendiri untuk bernegosiasi di Jingzhen. Tidak perlu merepotkan kalian berdua. Setelah semua urusan keluarga ini kuselesaikan, sudah waktunya membereskan hubungan ini dan menyelesaikan takdirku. Tuan Muda Bai menunggu Anda di mobil. Menungguku? Ada apa? Akhir-akhir ini sering terjadi kehilangan orang di dermaga. Tuan Muda Bai mengkhawatirkan keselamatan Nyonya Muda, jadi beliau harus antar jemput Anda setiap hari. Nyonya Muda? Tuan Muda Bai berkata, Nona Besar Su adalah nyonya utama keluarga Bai dan harus dipanggil Nyonya Muda. Jika saya melanggar, saya tidak akan mendapat gaji bulan depan. Masalah perayaan ulang tahun nenek bayi, aku belum sempat menghitungnya. Kebetulan, aku akan pergi melihatnya. Ayo pergi. Presiden Direktur mengatakan, kita harus membunuh wanita dari keluarga Su itu. Tetapi, dia berada dalam mobil yang sama dengan Bai Jingxiao. Kemampuan menembak Bai Jingxiao sangat hebat. Tetapi aliansi Xuanwu, cepat atau lambat harus dilenyapkan. Ini sempurna, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Muda Bai, karena Anda sudah datang tanpa diundang hari ini, derannya saya juga jarang memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Anda, maka saya ingin membicarakan hal ini secara serius dengan Anda. Yang Q. Oh, saya salah. Apa? Kesalahan Anda? Saya seharusnya tidak bersikap impulsif di perjamuan itu, dan itu membuat Anda mengalami kesulitan. Jam saku model terbaru dari barat ini, sejak di dermaga saya sudah ingin meminta maaf kepada Anda, tetapi Tuan Muda Qin selalu ada di sana. Tuan Muda Bai, jangan berpikir bahwa setelah Anda melakukan perbuatan yang lancang, sebuah jam saku bisa menyelesaikan masalah. Situasinya mendesak saat itu, jika saya tidak menggunakan semacam cara yang ekstrem, dia akan merebut Anda. Itu adalah masalah yang Anda mulai
Sekalipun sulit dan bertele-tele, Anda harus tetap menanggungnya. Tuan Muda Bai, saya sudah memiliki pertunangan yang terikat dengan keluarga Qin. Saya harap Anda menjaga jarak dari saya. Juga suruh semua saudara-saudara Anda agar tidak berbicara sembarangan. Tapi, Tuan Muda, ada yang membuntuti kita. nak nakal, kau tidak apa-apa. Tuan Muda Bai, ini adalah penyergapan oleh orang Dongying. Yeki, bawa dia pergi ke dermaga barat. Ada bantuan di sana. Cepat. Tuan Muda Bai, dia bukan jodohku. Aku seharusnya tidak mengubah takdirnya. Tapi kenapa aku begitu gelisah? Posisi Ken terbuka dan tertutup terbalik. Air kan berbalik arah menjadi celaka. Gawat. Yeki, hentikan mobil. Hentikan mobil itu. Nyonya Muda, Ada racun di kabut. Bai Jingxiao, awalnya aku ingin menahanmu lebih lama, tapi sekarang kau hanya mengganggu. Aku akan mengirimmu ke jalanmu lebih awal. Kenapa kau kembali? Di mana, Yeki? Aku menyuruhnya pergi untuk mencari bala bantuan. Kau bisa menembak? Pistol yang kau berikan padaku. Sudah diambang kematian, masih saja bermesraan di sini. Namun, karena kau sudah kembali, dasar wanita bodoh, kau menjebakkan diri. Tembak. Orang Dongying ini sangat mementingkan keturunan dan garis darah. Sayangnya ia kurang beruntung soal keturunan. Dia memiliki takdir tidak memiliki keturunan. Mungkin ini bisa memberi kita kesempatan untuk selamat. Jangan terburu-buru untuk menyerang dulu. Jika kau membunuhku, anakmu akan mati. Aku bahkan tidak punya istri. Mana mungkin aku punya anak? Baru beberapa hari yang lalu, apakah kau memaksa seorang wanita bernama Chun Mei? Chun Mei? Bukankah itu nama istri Yesan? Bagaimana kau tahu? Karena anak dalam kandungannya adalah anakmu. Yesan? Oh Yesan? Kau bekerja untuk orang Dongying, uang tidak kau dapatkan, tetapi kau malah mendapat penghinaan. Sudah ada guru besar yang meramalkannya. Katanya aku memiliki nasib kurang beruntung soal keturunan. Aku orang Tiongkok, jangan coba menipu aku di sini. Apakah kau pernah bermimpi tentang harimau putih? Berlari ke arah bayi laki-laki? Hal-hal dalam mimpi, bagaimana kau bisa tahu? Bahkan hal-hal dalam mimpi pun bisa diramalkan. Nona besar Su ini benar-benar bukan orang biasa. Pantas saja aku langsung jatuh hati. Takdirmu memang tidak memiliki keturunan, tapi karena Chun Mei mengandung anakmu, hal ini memberikan sedikit perubahan. Jika kau menyakiti kami, maka seumur hidupmu, kau tidak akan punya keturunan lagi. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Aliansi Xuanwu datang. Tidak bisa membunuh mereka lagi.
Mundur. Tidak kusangka kehidupan ini berakhir seperti ini. Bai Jingxiao, kau Baguslah kau tidak apa-apa. Bai Jingxiao. Bai Jingxiao. Ternyata itu kau. Waktu yang baik telah tiba. Berikan persembahan kepada langit. Mengapa kalian tega mencelakai anak kecil yang tidak berdosa? Mengapa kalian harus melukai dia? Hanya karena keinginan pribadi kalian? Kakak Perry, bunuh mereka. Mereka membunuh ayah dan ibuku. Aku harus membuat mereka membayar. Kau adalah orang yang diberkati oleh takdir. Jangan biarkan kebencian membutakan matamu. Kakak akan melindungimu seumur hidup. Nona Besar Su, ada apa dengan tuan muda kami? 2 dari 10 bagian roh dan jiwa telah hilang. Jika tertunda sebentar saja, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Di mana klinik terdekat? Klinik keluarga bayi terdekat. Hanya berjarak 3 blok. Segera ke sana, tunjukkan jalannya. Padahal kamu hanya tubuh manusia, mengapa kamu masih menyelamatkanku? Nona Besar Su, tuan muda selalu bilang, sejak bertemu denganmu, ia tak bisa menahan diri untuk merasa iba padamu. Katanya, saat pertama kali melihatmu, ia sudah jatuh hati padamu dan bersedia mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Benar-benar bodoh. Aku memang seharusnya mengalami reinkarnasi, tidak layak untuk diselamatkan. Yeki, siapkan 6 sendok air abadi dan 3 ginseng 100 tahun secepatnya. Baik. Nona Su, jangan pergi. Kakak, bisakah kamu menungguku sampai aku dewasa? Jangan pergi dulu. Aku pergi untuk memohon hujan. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Seperti sebelumnya, di kehidupan ini, aku akan pergi sedikit lebih lambat. Konyol. Aduh, aku benar-benar kembali terlalu cepat. Nona Besar Su menyuruhku pergi, ternyata demi ini. Yeki, jangan salah paham. Aku, kenapa kau memegangku begitu erat? Yeki, berbaliklah. Nyonya pemimpin geng muda, Nona Besar Su, ada perintah apa? Masalah hari ini, kau tidak boleh memberitahu siapapun. Jika kau memberitahu orang lain, aku akan membuatmu tutup mulut selamanya. Baik, aku janji tidak akan mengatakannya.
Laki-laki dan perempuan jangan bersentuhan. Bai Jing Xiao, kau baru saja bangun sudah tidak sopan lagi. Aku baru saja kembali dari ambang kematian. Aku hanya ingin memelukmu. Biarlah tidak sopan. Presiden, wanita keluarga Su itu dilindungi oleh aliansi Xuanwu. Kami gagal. Baka, bukankah wanita ini berasal dari kawasan prostitusi? Di antara para sampah keluarga Su itu, ternyata muncul orang sekuat ini. Mohon Presiden meredakan amarahnya. Su Yan Qiu ini memang memiliki beberapa kemampuan. Aku baru saja tahu, mantra dupa keluarga Su itu, dan mantra pembekuan di dermaga, semuanya dipatahkan olehnya. Sekelompok sampah tidak bisa mengatasi seorang wanita. Xuan Jizi, bukankah kau bilang mantramu sangat hebat? Aku akan memberimu kesempatan lagi, habisi dia untukku. Akhir-akhir ini di kota Hu, aku telah menculik beberapa orang. Awalnya aku ingin menggunakan energi vital mereka untuk meningkatkan mantraku. Sekarang aku terpaksa menggunakannya lebih awal. Lakukan dengan cepat, aku ingin wanita ini mati, dan dermaga keluarga Su ditutup. Presiden tidak perlu khawatir. Saat ini, Tuan Muda Bodoh keluarga Qin sangat mempercayaiku. Dan mereka berdua memiliki ikatan pertunangan. Aku akan memanfaatkan ilmu metafisikanya, dan melenyapkannya dengan satu serangan. Tidak sampai 3 bulan, dermaga sudah hidup kembali. Bisnis barang selatan juga untung. Bahkan uang perak yang sebelumnya merugi juga sudah tertutup. Gadis QR, kamu lebih cakap dari yang kakek bayangkan. Semua karena kepercayaan kakek dan bantuan adik. Aku tak menyangka setelah semua yang kulakukan padanya, dia masih membelaku. Akhirnya kamu bersikap seperti pria sejati. Sekarang janji 3 bulan sudah terpenuhi. Jadi bagaimana pendapatmu tentang keluarga Qin dan Bai? Sebenarnya, Kakek, aku ingin keluarga Su kita tidak bergantung pada geng manapun dan tidak mengikuti perintah siapapun. Mengenai pernikahanku, aku punya ide sendiri. Aku berharap setelah keluarga Su kita stabil, baru kita bicarakan lagi. baik, kakek mendukungmu. Hak mengurus keluarga ini, kamu pantas mendapatkannya. Tapi, Namun apa? menurut pandanganku, Tuan Muda Qin elemen tanah dan apinya lemah, sementara elemen kayu dan airnya terlalu kuat. Seseorang dengan takdir seperti ini mudah terobsesi dengan ilmu sihir dan dirasuki tanpa menyadarinya. Aku masih perlu pergi untuk mengatur feng shui rumahnya, barulah kesulitan ini bisa diatasi. Anak muda dari keluarga Qin terpaksa mengubah takdirnya, sehingga ia memaksa keluarga Su untuk segera menikah. Jika keluarga Qin tidak mendesak kita langkah demi langkah, anak muda dari keluarga Bai itu juga tidak akan melawan secara langsung. Dengan begitu, tekanan yang kita hadapi sebagai keluarga Su juga bisa sedikit berkurang. Qin Yun, dia. 2 hari ini dia memang telah ditipu oleh orang tua bernama Xuan Jizi, hingga kehilangan banyak uang. Selain itu, dia juga memanggil Xuan Jizi itu dewa, mengatakan bahwa dia bisa mengajarkannya ilmu keabadian. Kalau begitu, jika QR bisa menyadarkannya, itu juga berarti berbuat amal dan kebaikan, bukan? Cih, berbuat amal? Kakek sudah pikun. Xuan Jizi adalah master terkenal di kota Hu. Su Yangqiu, jangan berpikir kau hebat hanya karena memiliki hak mengurus rumah tangga. Bagaimana bisa kau tidak memiliki rasa hormat sedikit pun pada petapa agung? Xuan Jizi, mengapa aku tidak bisa mendeteksi orang ini? Kakak benar-benar mencuri perhatian hari ini. Setelah mendapat hak mengelola keluarga, Tuan Muda Bai dan Tuan Muda Qin tertua semua menginginkanmu. Tapi jangan lupa, beberapa hal bisa kau rebut untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Daripada adik kedua menghabiskan waktu di sini hanya membicarakanku, lebih baik kau curahkan perhatian penuh untuk melakukan hal lain. Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan intrik rumah tangga bersamamu ini. Hari ini,
Aku akan merobek topengmu ini. Cepat, bantu Nona Besar berdiri. Aku Su Heng, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin membunuh putri sah keluarga Su kita? bukan aku. Su Yang Qiu jatuh sendiri. Itu bukan urusanku. Kau masih berani mengelak? Pengawal, mulai hari ini, usir Su Heng dari keluarga Su. Kakek, lepaskan aku. Tunggu sebentar. Gadis Qiu, dia hampir merenggut nyawamu hari ini. Mengenai masalah ini, kamu tidak boleh berbelas kasihan. Nasihat kakek, gadis QR akan selalu mengingatnya. Hanya saja, adik sudah dimanja sejak kecil, sulit menghindari hal-hal yang impulsif. Jika mengusirnya dari rumah seperti ini, jika orang luar tahu, mereka akan menertawakan keluarga Su itu karena tidak memaafkan kesalahan. Memang akan membuat orang bergunjing. Gadis Su, keluarga Su beruntung sekali memilikimu. Ini adalah keberuntungan keluarga Su. Hari ini, demi muka gadis Qiu, aku akan memaafkanmu dulu. Bagaimana rasanya dituduh secara salah? Tidak enak, bukan? Jangan berpura-pura peduli di sini. Kamu jelas sengaja merencanakan melawanku, berpura-pura menjadi orang baik. Kamu tahu, ya? Kamu juga seharusnya tahu, balas budi baik dengan jahat itu tindakan hina. Memfitnah dan menjebak bukan jalan yang benar. Lalu mengapa kamu melepaskanku hari ini? Aku memalsukan identitasmu selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kamu sebaik itu. Kau dan aku sama-sama perempuan. Dengan nasib yang sama, kita berdua pernah merantau di luar. Jadi kita seharusnya lebih saling percaya. Diam. Jangan bicara omong kosong munafik seperti itu padaku di sini. Kamu adalah wanita era baru kembali setelah belajar di luar negeri. Masih memainkan permainan intrik istana masyarakat lama. Tidakkah kamu merasa malu? Aku. Di era ini, kemampuan seorang wanita tidak pernah dibuktikan oleh pria. Kamu telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Mempelajari strategi bisnis, etiket, dan gaya. Apakah hanya untuk berjuang melawanku di rumah ini? Kalau begitu, katakan padaku, jika aku sehebat ini, mengapa hanya kamu yang ada di mata kakek? Semua orang mengelilingimu. Aku tidak terima. Aku melihat bagaimana kamu berjuang. Mengapa kamu tidak menggunakan kemampuanmu sendiri dan dengan terhormat membangun kariermu sendiri? Mengapa harus tetap tinggal di rumah ini? Membuang-buang hidupmu? Kamu pikir kamu siapa sehingga bisa mengaturku? Karena aku kakakmu dan kamu adalah adikku. Pilihan ada di tanganmu. Bagaimanapun juga, aku percaya padamu. Nona Besar Su, kamu mau bantu kediaman Qin atur Feng Shui? Kapan-kapan datanglah ke kediaman Bai juga. Lagi pula nenek terus membicarakanmu. Tuan Muda Qin adalah jodohku, sementara Bai Jingxiao memiliki ikatan dari kehidupan lampau. Aku ditakdirkan selesaikan siklus reinkarnasi ini. Dalam kehidupan ini, kurasa. Kamu selalu bilang pria dan wanita tak boleh terlalu dekat. Jadi, apa maksudmu diam-diam menciumku waktu itu? Apa maksudnya? Bukankah seharusnya diselesaikan sesuai aturan? Dan datanglah ke keluarga baik kami untuk menjadi nyonya tuan muda, pemimpin geng kami? Bukan berarti aku tidak sopan. Saat itu lukaku sangat parah, bahkan aku belum bangun. Ini setelah aku bangun, Ye Qi yang memberitahuku.
Yeki, jujurlah, apakah kamu yang memberitahu Tuan Muda Bai? Ya, Kamu Hei, bukankah Nona Besar Su bilang mau pergi ke kediaman Qin untuk urusan? Jadwalmu sudah tertunda, jangan mempersulit bawahan. Tetapi beberapa hal haruslah diselesaikan sesuai aturan. Ai, Nona Besar Su, kenapa aku merasa halaman kediaman Qin ini aneh? rumah ini terlihat teratur, tetapi sebenarnya menyembunyikan misteri. Silakan masuk, Nona Besar Su. Sudut kan hilang. Lonceng yin digantung di posisi Li. Dan paku kayu persik ditanam di istana Sun Tenggara mengubah rumah keberuntungan menjadi formasi naga yang terperangkap. Ditambah lagi dengan jimat-jimat dan rangkaian koin tembaga ini, mereka membentuk formasi pembelenggu kehidupan 10.000 jiwa. Qin Yun seperti dikurung dalam peti mati hidup, dan energi yangnya adalah makanannya. Qin Yun dijerumuskan ke dalam perangkap. Jadi kedatanganmu hari ini karena masalah ini? Benar. Qin Yun lemah fisik dan sering sakit. Energi gelap melingkupinya. Ini bukan penyakit biasa. Jika tidak diatasi, aku khawatir umurnya tak akan lama lagi. Rune dari Dongying. Sepertinya sama dengan yang kami selidiki. Orang Dongying telah menyebar luas di kota Hu. Mungkinkah gawat, kesialan hidup Qin Yun datang lebih cepat. Amfe, tinggal satu bahan obat yang terakhir, yaitu nyawamu. Iblis menggunakan orang hidup sebagai boneka. Tahukah engkau kejahatan apa yang telah kau lakukan? Kau akhirnya datang. Formasi darah akan segera selesai. Kebetulan sekali menggunakan orang sepertimu yang memiliki kemampuan sebagai umpan. Hanya dengan senjata kalengmu itu, kau pikir bisa melukaiku sedikit pun? Jangan harap. Sungguh keras kepala sekali. Terlambat. Formasi yin yang sudah terbentuk. Langit bumi tak bertepi, pinjam kekuatan langit bumi. Hancur. Sialan. Aku meremehkanmu. Bangkitlah. Prajurit pembunuh Yin Guiku. Hati-hati.
Wahyu ilahi nyata, alam semesta merespons. Inyun, jiwa, kembali ke tempatmu. Rencana besar Kekaisaran Dongying, tidak ada yang boleh menghalanginya. Kotahu ditakdirkan menjadi wilayah boneka saya. Saat rencana 100 hantu berjalan di malam hari tiba, itulah saat kalian semua akan terkubur. Tunggu saja. Tuan muda, ada apa denganmu Tuan muda? Tuan muda, Rencana 100 hantu berjalan di malam hari. Sebulan lagi, ternyata orang Dongying benar-benar akan menyerang besar-besaran menggunakan boneka. Tidak apa-apa. Masih sama seperti sebelumnya, senang hanya karena bergandengan tangan, sungguh tidak punya kemauan. Aku rasa rencana 100 hantu berjalan di malam hari yang tadi disebutkan Taois Xuanjizi, kurasa ada kaitannya dengan kasus hilangnya penduduk Kotahu sebelumnya. Jika dugaanku benar, orang Dongying mungkin ingin menggunakan boneka-boneka itu untuk menyerang Kotahu. Boneka, jika mereka ingin menggunakan pasukan boneka, mereka pasti akan menangkap banyak warga sipil. Masalah ini, kita harus membahasnya secara matang. Menikmati teh. Yang pertama adalah lingkungannya, yang kedua adalah rasanya, lalu yang ketiga adalah suasananya. Coba cicipi. Orang terhormat harus berpegang teguh pada etika. Kau, sebagai pemimpin aliansi Xuanwu yang terhormat, berani memelukku di depan umum, sungguh tidak pantas. Kan kukatakan padamu, tadi di jalan aku melihat Qin Yun membawa banyak barang dan sekelompok orang sedang berjalan menuju kemari. Aku harus mendahuluinya dan segera mendeklarasikan kepemilikanku. Kepemilikan apa? Kau tidak suka? Kau sungguh keterlaluan. Kalau begitu biarkan aku bertindak lebih keterlaluan lagi. Aku akan segera melakukannya. Bai Jing Xiao, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Yang Qiu. Di siang bolong seperti ini, kamu berani melakukan tindakan lancang dan kurang ajar seperti ini kepada Yang Qiu. Apakah aliansi Xuanwu Kotahu mengabaikan etika dan aturan dengan merampas tunangan orang lain? Tuan Muda Qin, sebaiknya kamu lihat baik-baik sekarang. Siapa sebenarnya yang merampas? Lagi pula, Yang Qiu tidak pernah menyetujui pertunanganmu. Yang Qiu, kamu menyukaiku, benar? Tuan Muda Qin, perasaanku, padamu tidak ada apa-apa. Aku salah mengira kamu adalah pasangan yang ditakdirkan. Itu karena sebelumnya aku telah dibutakan oleh sihir jahat Xuanjizi. Apa katamu? Pasangan yang sudah ditakdirkan? Sihir jahat? Formasi pembelenggu kehidupan 10.000 jiwa yang dipasang oleh Xuanjizi tidak hanya menyedot energi yangmu, tetapi juga mendistorsi seluruh medan aura keberuntungan di sekitarnya. Saat aku pergi ke kediamanmu untuk menghancurkan formasi, aku baru menyadari bahwa sihir jahat itu telah mengubah takdirmu. Garis takdir kita berdua memang sama sekali tidak ada hubungan. Sama sekali tidak ada hubungan? Lalu berkali-kali kamu datang menyelamatkanku, bahkan mempertaruhkan nyawamu. Apakah itu semua bohong? Aku menyelamatkanmu karena aku tidak ingin melihatmu dimanfaatkan oleh orang Dongying.
Semua ini tidak ada hubungannya dengan urusan asmara. Saya, So Yang Kyu, terikat asal-usul keluarga, terluka oleh gosip, dan didorong oleh apa yang disebut takdir. Tapi mulai hari ini, saya tidak percayakan takdir itu sendiri, saya tidak percaya pada ramalan, dan bukan sekadar bingkai yang digambar oleh orang lain. Lalu apa yang kamu yakini? Saya hanya yakin pada diri saya sendiri. Entah itu pernikahan atau kehidupan, semuanya harus saya putuskan sendiri. Nah besar Su, kata-kata yang kamu ucapkan di dalam tadi, apakah itu berarti bahwa kedepannya dalam hidupmu, saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu tempat? Kematian yang tidak wajar itu adalah simpul yang mati, meskipun saya tidak tahu kapan itu akan datang. Daripada mengkhawatirkan masa depan, lebih baik menghargai masa kini. Yan Kyu, maukan kamu menjadi tunangan saya? Soal pernikahan, memang sangat bergantung pada takdir. Kita berdua memiliki ikatan di masa lalu, dan juga keterikatan dalam kehidupan ini. Jika memang ada yang namanya jodoh, saya yakin kita memang ditakdirkan untuk bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mau menikah dengan saya. Tuan muda, orang Dongying mulai bergerak. Setelah aku membereskan orang Dongying, aku akan datang melamarmu dengan upacara mewah. Kami menemukan mata-mata Dongying. Mereka sepertinya sedang menyelipkan sesuatu di dalam kotak. Kita pergi lihat. Tuan muda Bai, perlukah kita memberitahu Nyonya muda? Tidak perlu. Jika aku beritahu, dia akan khawatir. Kebakaran, peracunan, hilangnya penduduk. Sepertinya orang Dongying sudah mulai beraksi. Jing Xiao sepertinya terus menyelidiki masalah ini. Perubahan Sun ke Zhen Shikhe. Gawat. Jing Xiao. Barang-barang ini harus segera dikirim ke lokasi yang ditentukan. Rencana 100 hantu berjalan di malam hari tidak boleh gagal. Tenang saja, tidak usah khawatir. Xuan Jizi, hari ini kau tidak akan bisa lari. Rasa tidak. Bai Jing Xiao, dahulu kau dan gadis keluarga Su itu bernasib baik. Hari ini adalah tempat aliansi Xuanwu kalian dikuburkan. Jika gadis itu tidak tertangkap, maka formasi darah ini akan dikorbankan dengan darah kalian. Saudara-saudara, jangan takut. Para iblis ini pasti akan disingkirkan hari ini. Semuanya, ikuti aku. Serang. Tuan muda Bai, sudut tenggara formasi memiliki kelemahan. Tidak tahu diri,
Pergi dan gigit mereka sampai mati. Beijing Xiao, langit dan bumi damai, yin dan yang bergerak cepat, pedang dari kayu persik, basmi semua kejahatan, hancur. Kau yang menjadi kaki tangan kejahatan, apa kau tahu dosamu? Melihat kalian semua orang Cina mati, itu adalah kehormatan tertinggi bagiku. Pergi. Kalian yang tidak berperi kemanusiaan, kau pasti akan menerima hukuman ilahi. Selama itu bisa membuat negara Dongying menang. Lalu, apa peduliku jika aku dihukum ilahi? Bunuh. Aku tak peduli dengan hukuman langit. Bunuh. Hati-hati. Yang Qiu. Yang Qiu. Biarkan aku lewat. Biarkan aku lewat. Biarkan aku lewat. Kakak. Wuzu melanggar aturan, maka jiwa harus dihancurkan. Kakak. Kakak. Kakek jalan langit, kumaku agar ikut bereinkarnasi bersamanya. Semua penderitaan kakak, biarkan aku ikut menanggungnya. Ingatan ini, apakah ini kehidupan lalu? Ternyata takdir kami berdua sudah tertulis sejak lama. Ternyata selama 99 kehidupan ini, kau selalu ada. Jangan pergi. Bertahanlah sebentar, aku mohon. Maafkan aku. Kau menemaniku begitu lama. Akhirnya di kehidupan ini, aku yang menyelamatkanmu. Yang Qiu. Yang Qiu. Yang Qiu. Yang Qiu. Yang Qiu.
Su Yankyu. Sekarang aku sudah menjadi ketua kamar dagang wanita pertama di kota Hu. Jauh lebih hebat darimu. Hari ini adalah pesta pelantikanku. Sayang sekali kau tidak bisa datang. Suster Si Heng. Aku dan Tuan Muda Qin sudah siap. Pesta akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Mereka yang datang hari ini adalah semua tokoh terkenal kota Hu. Ingatlah untuk mengerti aturan dan sopan santun. Jangan sampai tidak pantas. Ayo pergi. Oh ya, hari ini, apakah Tuan Muda Bai datang? Dia sudah lama menghilang. Ayo pergi. Bapak tua ini adalah area kerja. Orang luar tidak diizinkan masuk. Mengapa saat melihatnya saya meneteskan air mata?